Halo pemirsa, senang sekali kami berdua bisa menemani Anda kembali di acara favorit kita bersama, yaitu Reportase Weekend. Dari studio kami di Washington DC, saya Ian Umar. Dan Aryatno Budianto. Apa kabar pemirsa? Seneng deh bisa ketemu lagi, menyapa pemirsa dan juga membawakan berbagai liputan menarik. Aku juga kangen sama orang-orang di sini ya, sama kamu juga, sama kru VOA juga. Aku habis liburan panjang. Exactly, baru liburan panjang, biasanya musim panas, sekarang sudah memasuki musim gugur. Betul. Biasanya liburan musim panas ini udah mulai kembali bekerja ya? Pulang lagi ya, kembali ke kenyataan ya, yang sekolah-sekolah, yang mahasiswa kuliah, dan saya kembali bekerja. Tapi ini musim favorit saya sih Ian sebetulnya. Karena udaranya kan sejuk ya, udah nggak panas lagi, udah nggak sumuk. Terus habis itu juga perubahan warna itu cantik sekali. Kalau di negara subtropis ya, wilayah subtropis itu bisa warna-warni lah. Warna daun-daun tuh menguning, bahkan memerah ya. Wah, memang itu pemandangan yang sangat menarik di musim gugur di Amerika pemirsa. Dan tentunya kami di Reportase Weekend ada banyak yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa di rumah. Perayaan Hari Kemerdekaan RI diadakan oleh Asosiasi Gastronomi Indonesia, dirayakan di wilayah Queens, kota New York, karena banyak diaspora Indonesia yang menetap di wilayah ini. Perayaan ini menjadi bagian dinamika kehidupan di Queens dengan beragam komunitasnya. Produk home decor, kria, dan kesenian buatan tangan dari Indonesia mendapat respon positif di pasar New York, Amerika Serikat. Ini terlihat dari pameran Shopee Object 2024 yang diikuti 11 UMKM Indonesia beberapa saat lalu. Sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia termasuk Amerika. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, sebuah aplikasi bernama Too Good To Go menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan supermarket dengan harga miring. Sementara pemerintah kota New York menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Tahun 2024, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaannya yang ke-79. Semuanya dirayakan di Indonesia, di luar negeri, dan juga berlangsung hampir sepanjang tahun. Dan tidak hanya di bulan Agustus. Seperti yang dilakukan oleh komunitas diaspora Indonesia yang berada di Queens untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada para diaspora Indonesia walaupun mereka tinggal di luar negeri. Betul Ian, jadi Asosiasi Gastronomi Indonesia pemirsa merayakan ulang tahun Indonesia, Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 ini lewat sebuah acara yang menampilkan budaya Indonesia dan juga memperkenalkan komunitas Indonesia yang cukup banyak terkonsentrasi di wilayah Queens, sehingga acaranya diadakan di situ ya, kepada masyarakat Queens yang memang sangat majemuk dari berbagai bangsa. Kita ikuti liputannya. Well, first of all, Queens is the most diverse place to live on the planet. And with that diversity, I think it's imperative for all people to learn about different cultures. It makes you a better thinker, it makes you a better person. Keberagaman adalah isu yang diangkat Ebony Yang, Wakil Presiden Wilayah Queens, Kota New York, yang hadir pada acara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Komunitas diaspora Indonesia adalah satu dari berbagai diaspora lain yang menetap di sini, seperti dijelaskan penyelenggara acara ini, Asep Purnama. Menjalin kekerabatan di antara masyarakat Indonesia yang ada di New York dan mempererat hubungan dengan local government, terutama di Queens area, karena mayoritas masyarakat Indonesia hidup di Queens area. Digagas oleh Asosiasi Gastronomi Indonesia, organisasi nirlaba yang giat memperkenalkan budaya kuliner Indonesia di kota New York, acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara. Bagi Sherin Subekti, pembawa bendera merah putih, ini adalah kesempatan berharga untuk mengenal lebih dekat tanah air kedua orang tuanya. Obviously, being part of this event means a lot to me. Indonesia is where both my parents are from, and I feel like I can connect with my culture and celebrate my heritage by being a part of Paskibra. Selain memuji kekayaan budaya Indonesia, pemerintah daerah Queens yang diwakili Ebony Yang juga memberikan penghargaan kepada 3 diaspora Indonesia
termasuk Asep Purnama atas kontribusi aktif mereka menjalin hubungan dengan komunitas diaspora lain di Queens. Oh, this event is fantastic. The rich culture, the history of Indonesia, all coming together in one location right here in Queens, and all around it helps you to show up in the world differently because you can put yourself in other people's shoes and positions, and it just makes for a better place to live. Asep juga berharap diaspora Indonesia semakin aktif bersosialisasi di komunitas tempat mereka tinggal dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah lokal setempat. Dari Queens, New York, Dania Iman, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Jadi Ian, memang di Queens itu, saya kan pernah tinggal di New York ya, saya ngelihat sendiri bagaimana itu kalau misalnya komunitas Indonesia ngerubungnya di sana. Makan Indonesia di sana, belanja produk-produk Indonesia juga di sana, pemirsa bisa dibilang konsentrasi warga Indonesia yang ada di kota New York itu sebagian besar ada di wilayah Queens. Ada di wilayah Queens. Makanya tidak heran juga tidak hanya komunitas Indonesia, karena komunitas Asia banyak ditemui di wilayah Queens. Artinya mencari restoran yang otentik, harus itu cukup ke gampang, Queens. ya. Jangan di New York, pergi ke Queens, nanti ketemu di sana. Oke pemirsa, masih banyak liputan lainnya, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Produk kerajinan tangan dari Indonesia memang sudah mulai populer di Amerika Serikat dan bahkan furniture dan juga home decor atau dekorasi dari Indonesia itu sudah jamak sekali kita temukan di berbagai hotel, perkantoran, selain juga rumah individu di Amerika Serikat. Dan ini semua bisa dilihat di sebuah pameran yang ada di kota New York ya baru-baru ini. Ya, produk home decor ini memang adalah asli dari produk-produk kesenian dari Indonesia, barang-barangnya dan juga para produsernya. Dan mereka melakukan pameran di New York, 11 UMKM langsung dari Indonesia justru menarik para pelanggan dan pasar baru di Amerika. Ini kali pertama Indra Gusman menampilkan koleksi fashionnya, batik Amaryllis, di hadapan pasar New York. Saya udah ada buyers dari museum, mereka pesan beberapa pieces pakaian embroidery, terutama shawl-shawl kayak gini, mereka sangat tertarik sama shawl-shawlnya. UMKM fashion bermotif fusion, sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari batik Amaryllis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri. Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amaryllis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi. Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. You're going to pay a higher price point for handmade goods. Just for the time. I mean, some of these products take 3 months, 3 weeks, whatever to make. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti Kementerian Investasi yang membawa 2 UMKM-nya ke pameran Shop Objet di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa para pemain UMKM-nya untuk datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran seperti pameran Shop Objet 2004 di New York tempat saya berada saat ini. Dan inilah produk-produk yang ditampilkan yang memang fokus menampilkan produk home decor dan juga produk kesenian.
Responnya dari tahun ke tahun dari setiap pameran di New York khususnya tergolong sangat positif. Meskipun selalu terkendala satu hal, yakni ongkos pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. But it is a huge, because obviously we've got some other companies that are countries that are very Vietnam, Cambodia, that are closer. Their shipping costs are not even competitive for we can't compete. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimbas kepada harga jual di tingkat peritel yang bisa mencapai 7 kali lipat. Biaya pengiriman, custom, ekspor, import, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their cost. Data dari KJRI New York menyebut, pameran Home Decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai $400.000 untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Ya, ngelihat berbagai kerajinan Indonesia tadi saya keinget nih, saya pernah mengalami ya ngelihat sebuah tampah ya yang buat ngayak beras itu. Di Indonesia kan ya paling 100.000 gitu ya. Kalau di Amerika itu bisa $300 pemirsa. Nah ini sebetulnya buat saya sebagai orang Indonesia agak kaget ya. Tapi semoga ya, saya optimisnya, semoga ini bisa membuat para pengrajin di Indonesia jadi lebih sejahtera. Karena barangnya lebih mahal. Emosi ya ternyata ya. Agak emosi, tapi nggak apa-apa. Semoga ini bisa membantu para pengrajin. Pemirsa, jangan emosi melihat harga barang seperti ukiran jati ataupun kesenian Indonesia di sini memang mahal. Jadinya ini adalah target besar untuk pasar baru. Daripada emosi, gimana kalau kita nonton VOA Entertainment Update? Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, berbagai filmmaker dari Indonesia berkumpul di kota New York untuk ajang Indonesian Film Festival. Langsung aja kita ke sana bersama Naratama. Untuk pertama kalinya, pemenang film Jakarta Film Week, yaitu film-film tentang Jakarta, diputar di kota New York, tepatnya di daerah Astoria. Dan film ini menjadi bagian dari pembuka acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Film for New York, yaitu sebuah festival selama 3 hari, semuanya menggelar film Indonesia, dan hari ini adalah film khusus tentang Jakarta. Festival Film Indonesia ini berlangsung selama 3 hari dan memutar sebanyak 14 film dengan berbagai macam genre. Ada film pendek, dokumenter, dan juga feature film. Acara pembukaan yang hanya memutar film-film dari Jakarta ini cukup menarik penonton. Salah satunya adalah Pedro. There are things that are very different, and there are things that are getting us very together as humans, Okay. Like there are like very universal conflicts. Okay. So people are, Indonesia is very far, it's very different, another culture, And then when you see the stories, and you go to the man with the pregnant wife and the story of the kid trying to be an artist and the father. Okay. So you can see there are like a lot of universal problems that we share. So we have for sure like more things in common than differences probably. Menurut Lutfi Kurniawan, founder dari film festival ini, festival yang sudah berjalan selama 5 tahun ini berusaha untuk membantu para filmmaker Indonesia untuk dapat menembus pasar di Amerika, khususnya New York. Sebenarnya apa sih? Ini kan udah yang kelima ya. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari Indonesian Film Festival di New York ini? Tujuan kami itu memperkenalkan film Indonesia di Amerika, terutama di New York. Tapi sebenarnya kita juga kadang-kadang nih kita ke Connecticut, ke Washington gitu. Sebagai orang film, tadi melihat ini punya potensi nggak kira-kira? Harusnya punya potensi karena memberikan kesempatan apapun itu yang memberikan kesempatan untuk bisa menikmati karya film itu pasti akan baik. Dan memang ketika saya hadir ke sini bersama divisi film ada Mbak Rina Damayanti sebagai produser, ada Mbak Serina yang juga mereka sedang berusaha untuk bisa membuka kerjasama dengan pihak-pihak di New York untuk bisa memudahkan industri perfilman di Indonesia bekerja sama membuat film di New York. Jadi
mudah-mudahan tidak hanya soal menayangkan film, tapi juga kerjasama lain yang menunjang industri film Indonesia. Thank you banget Naratama, seru banget bisa menikmati berbagai film-film dari Indonesia. Oke, moving on to dunia K-pop, rapper IM sedang world tour nih. Gimana ya pengalamannya? Well, everything is my first year because I'm here just by myself, not with my team also X. So I think everything will be like so fresh to me. Nah, itu dia komentar dari rapper IM mengenai solo world tour-nya Off the Beat yang sedang berlangsung. Meskipun begitu, anggota grup K-pop Monster X ini menyatakan bahwa dia siap tampil di Eropa, Amerika Serikat, Kanada, serta berbagai negara di Asia. I've toured like 3-4 times before by Monster X, so I think I'm ready for everything. Jadi, menurut IM, apa sih yang membedakan konser di luar negeri dibandingkan di Korea? When I do some aegyo, they really love it. But when I on like some international stages, when I do some sexy moment, they really love it. I think the point is really different. Terus, apa aja yang ingin IM lakukan saat world tour ini? 뭐 투어하는 동안에 건강히 잘 다녀올 예정이고 최대한 즐기면서 곳곳에 있는 맛있는 것들도 좀 먹고 될 수 있으면 뭐 컨텐츠 같은 것도 찍어볼 예정이니까 같이 잘 즐겨주셨으면 좋겠습니다. Wah, seru banget bisa travel keliling dunia sambil menikmati berbagai makanan enak. Good luck IM. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Genir Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Demikian info-info menarik dari VOA Entertainment Update. Kita harus update terus ya tentang Betul, entertainment. iya tentunya. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana karena reportase weekend akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Strategi untuk membeli makanan pada malam hari menjelang toko, kafe, ataupun juga supermarket tutup ternyata menjadi strategi jitu bagi para produser atau pemilik restoran ini. Banyak sekali pelanggan yang justru datang dan menggunakan aplikasi mereka. Ini juga terlihat di Indonesia, tapi juga ada di Amerika. Betul, saya termasuk salah satu penggunanya. Nama aplikasinya adalah Good to Go pemirsa. Jadi yang saya lakukan kalau misalnya pulang kantor nih, terus aduh di rumah nggak ada makanan, kebetulan. Di aplikasi ini saya bisa melakukan search ya, pencarian dengan lokasi. Jadi kita taruh perimeternya, terus kita pilih restorannya apa yang menyediakan. Ini merupakan win-win solution, baik buat saya sebagai konsumen, buat pengusahanya, restorannya supaya tidak tambah nyampah gitu ya, nggak tambah banyak sampahnya, dan juga untuk lingkungan. Dan ini semua bisa dengan mudah diakses lewat aplikasi ponsel. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150-200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan.
We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar $200 juta Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan, baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Nah Ian, mumpung nih saya jadi diingatkan setelah nonton tadi liputannya, aku mau cari Good To Go malam ini. Dapat apa ya? Siapa tahu dapat sushi. Yang menarik adalah aplikasinya tidak hanya satu, pemirsa. Ya. Mereka juga banyak saingan. Kalau ada saingan berarti diskonnya semakin banyak kan? Nah, restorannya juga semakin banyak pilihannya. Mudah sekali melewat aplikasi, jadi tidak perlu antri-antri ke supermarket. Tinggal datang langsung diambil makanannya. Dinner for two. Ya, dan dengan harga murah, kadang-kadang $5, nggak sampai $10 pemirsa. Itu sangat murah di sini. Dan pemirsa, senang sekali kami berdua telah menemani Anda selama 30 menit dengan liputan-liputan menarik. Namun kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan Aryatno Budianto tidak lupa mengajak Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa. Stay safe and stay healthy. Dadah!